Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Rabb yang menciptakan kita, syukur kepada Rabb yang maha agung, yang maha besar, yang memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Syukur kepada Ilahi Rabbuna Allahu Jalaluh yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hitung dengan menggunakan alat yang paling canggih pun, maka demi Allah tidak akan mampu kita menghitung nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kita selalu istiqamah menjadi pengikut Nabi SAW hingga ajal datang menjemput kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia. Dan di antara keutamaan daripada Al-Qur'an itu ialah petunjuk bagi manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kemudian yang menjelaskan mana petunjuk dan mana pembeda antara hak dan yang batil. Maka tema yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini adalah Ramadan, bulan hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kayak demikian di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Bayangkan hidayah yang terkandung di dalam bulan Ramadan, yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Kenapa bulan Ramadan itu dikatakan bulan hidayah? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Dan di antara fungsi fadilah keutamaan daripada Al-Qur'an itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum bahwasanya Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi segenap manusia. Bukan hanya saja orang Islam, bukan hanya saja orang beriman, namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya adalah kepala panti. Saya mengurus panti asuhan Muhammadiyah Tanah Abang. Saya saksikan di bulan Ramadan ini banyak sekali donatur atau donasi yang masuk ke panti asuhan Muhammadiyah itu bukan hanya saja berasal dari orang Islam,
Tapi yang datang mengantarkan donasi, mengajak anak-anak panti berbuka puasa walaupun dia tidak berpuasa, tidak sedikit di antara mereka saudara-saudara kita yang yang agamanya beda dengan kita, kepercayaannya beda dengan kita, bayangkan. Ya. Luar biasa. Bahkan besok nih mulai jam 7 pagi di panti asuhan Muhammadiyah ini datang owner Bebek Shop, ya, salon cukur rambut yang nama ownernya namanya Vincent, agamanya non muslim, datang ke panti. Besok saya sudah janjian dengan beliau, dan anehnya luar biasa, datang ke sana, Ustadz ayo pimpin doa. Saya disuruh pimpin doa, padahal nggak tahu deh, ya kan, dia ngaminin atau paham nggak apa yang saya baca. Nah, makanya ini tidak lepas saudara mata Allah Subhanahu wa taala, magnet yang ada di dalam yang terjadi di dalam bulan Ramadan ini. Ini berkah Ramadan, magnet dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan. Makanya kan rugi kita. Ini kalau kita aja udah Islam, udah beriman, namun masih malas beribadah, namun masih pelit. Nah ini ya perlu dipertanyakan. Jangan kalah. Jangan kalah kita dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Makanya Nabi SAW ajwadan nas. Ya, Rasulullah SAW ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan Nabi Muhammad SAW itu akan meningkat ketika di bulan Ramadan. Nah, itu satu contoh bahwasanya Ramadan itu menjadikan kita rahim. Ramadan itu menjadikan kita mudah memberi. Ramadan itu menjadikan kita mudah untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Makanya bayangkan, mungkin tidak terlepas lah di Masjid Al-Muhajirin ini juga, kalau menjelang berbuka puasa kan berduyun-duyun ibu-ibu datang membawa makanan untuk buka puasa, ya. Kalau kata orang takjil, sebenarnya takjil itu aktivitas ibadah bukan makanan. Mau kemana? Beli takjil, salah, makanan berbuka. Takjil itu aktivitas orang ibadah, bukan makanan. Ya, takjil itu artinya menyegerakan berbuka, bukan makanannya. Ayo takjilnya takjil. Kadang kita juga ustadz latah juga, takjilnya takjil, latah juga kita kadang. Udah kita paham bahasa Arab, kadang latah juga. Takjil itu artinya aktivitas ibadah menyegerakan berbuka puasa. Kalau sudah azan berkumandang, jangan nunggu mandi dulu, udah buka puasa dulu. Nah ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saksikan ibu-ibu datang bawa makanan buat berbuka, ada yang datang bawa air, ada yang datang bawa nasi box dan sebagainya. Kalau di luar bulan Ramadan, ada nggak yang nganterin Masjid Muhajirin hampir tiap hari? Ya, nggak ada yang nganterin. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini kita dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat tarawih. Ya kan, memakmurkan masjid. Walaupun saya lihat penampakan saf-safnya sudah mulai maju sekarang. Ya kan? Safnya sudah mulai maju, biasalah. Tiap tahun pun itu saya sampaikan, saf-safnya makin maju. Namun ini bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan kita untuk melakukan ketaatan. Makanya di antara makna setan dibelenggu di bulan Ramadan, yaitu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan. Maka seolah-olah setan itu terbelenggu. Ini di antara makna setan dibelenggu di bulan Ramadan, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dimudahkan datang ke masjid, sholat taraweh, membawa anak kita, membawa istri kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat taraweh.
Kemudian setelah selesai itu kita membaca Al-Quran, bertadarus. Ibu-ibu biasanya di belakang bertadarus selesai sholat isya, atau bertadarus di musola-musola dan sebagainya, ya kan? Dan kita saksikan juga di TV-TV, ya, artis-artis sudah membalut tubuh mereka dengan menggunakan busana yang apa namanya, yang tertutup, ya kan? Presenter sudah mulai pakai jilbab walaupun kelihatan rambutnya diginiin, ya alhamdulillah deh, ya kan? Tayangan-tayangan di televisi banyak sekali yang mengandung tayangan-tayangan yang bersifat religi dan sebagainya. Ada pidacil lah, nggak tahu dulu pidacil masih ada nggak sekarang tuh, Hafiz Indonesia lah, dan itu dilakukan di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah magnet daripada Ramadan, hidayah yang ada di bulan Ramadan. Hidayah itu kan artinya petunjuk. Maka di antara indikasi orang mendapatkan petunjuk yaitu dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mudah untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia terus meningkatkan ketakwaan tersebut. Makanya nanti terlebih 10 akhir di bulan Ramadan, ya. Kalau kita mas 10 terakhir di bulan Ramadan, pikiran kita mudik, ya, mudik moleh kampung, ya kan? Pikiran kita apa? THR, ya. 10 terakhir bulan Ramadan, terakhir belum cair, bingung gimana mau itikaf, THR belum cair. Kemudian yang kita pikirin apa? Baju lebaran, kue lebaran. Nah, padahal 10 akhir di bulan Ramadan, Rasulullah SAW syiddah mi'zarahu. Nabi SAW kalau 10 terakhir Ramadan itu beliau mengikat kuat mi'zarahu, ikat pinggangnya, sarungnya diikat kuat oleh Nabi SAW, lebih berpacu melakukan ibadah dan demi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai penutup, karena saya kurang sehat, saya kena tipes, saya nggak berlama-lama menyampaikan kutub ini. Sebagai penutup, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat ancaman Nabi SAW. Raghima anfun, kata Nabi SAW, celakalah seseorang, celakalah seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan, Ramadan masuk bersamainya, akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ikat kuat, kita pegang erat hidayah yang ada di bulan Ramadan ini. Semoga dengan hidayah yang menyebabkan kita meningkatkan ibadah kita serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bawa sampai di bulan Ramadan dan kita mendapatkan predikat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.